Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardian Saputra dengan NPM 4115504023.001 dari Prodi Teknik Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sekuensial. Apa itu rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial adalah jenis rangkaian logika yang dimana outputnya tidak hanya bergantung pada input saat ini, tetapi juga bergantung pada keadaan sebelumnya, dalam artian ada memori atau elemen penyimpanan di dalamnya. Nah, sekarang saya sudah membuat rangkaiannya atau rangkaian digitalnya. Untuk inputnya saya beri nama R dan S, dan outputnya ada Q awal dan Q next. Saya berikan nilai untuk R dan S-nya 00 dan Q awalnya 0, Q next-nya 1. Perlu diperhatikan bahwa nilai dari Q next akan kebalikan dari Q awal. Misalnya ketika Q awalnya 0, maka otomatis Q next-nya 1. Ketika Q awalnya 1, maka otomatis nilai dari Q next-nya adalah 0. Di sini saya berikan nilai Q awalnya 0, 0-nya masuk ke sini. Ketika jumlahkan 0 dengan 0, maka hasilnya 1. 1-nya naik ke sini. 1 dengan 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya Q awalnya 1, 1-nya turun ke sini. 1 dengan 0, ketika jumlahkan hasilnya 0, 0-nya naik, maka ketika dijumlahkan 0 dan 0, maka hasilnya 1. Dan ini untuk hasilnya, input R dan S-nya diberikan nilai 0, Q awalnya 0, maka Q next-nya 0, lalu Q awalnya 1, maka Q next-nya 1. Tetap tidak berubah atau no change. Selanjutnya, input R dan S-nya saya berikan untuk R bernilai 0 dan S-nya bernilai 1. Ketika Q awalnya 0, 0-nya turun ke bawah ke sini, dijumlahkan 0 dengan 1, maka hasilnya 0. 0-nya naik ke atas, 0 dengan 0, maka hasilnya 1. Ketika Q awalnya 1, 1-nya turun ke bawah ke sini, 1 dengan 1, ketika jumlahkan maka hasilnya 0, 0-nya naik, 0 dengan 0, maka hasilnya 1. Dan ini untuk hasilnya, input R dan S-nya ketika diberikan R-nya 0 dan S-nya 1, maka Q awalnya 0 dan Q next-nya 1, Q awalnya 1 dan Q next-nya 1. Selanjutnya, saya memberikan untuk input R dan S nilainya R-nya 1 dan S-nya 0, maka untuk outputnya Q awal saya berikan nilai 0, 0-nya turun ke bawah, 0 dengan 0, maka hasilnya 1, 1-nya naik ke sini, 1 dengan 1 dijumlahkan maka hasilnya 0. Dan ini untuk hasilnya, R dan S-nya ketika diberikan nilai 1 dan 0, maka untuk Q awalnya 0 dan Q next-nya 0. Selanjutnya, ketika input R dan S-nya saya berikan nilai 1 dan 1, maka ketika Q awalnya 0, 0-nya turun ke bawah, 0 dengan 1, maka dijumlahkan hasilnya 0, 0-nya naik, 0 dan 1, maka hasilnya 0. Selanjutnya, ketika Q awalnya 1, 1-nya turun ke bawah, 1 dengan 1, saya jumlahkan, maka hasilnya 0, 0-nya naik ke atas, 0 dengan 1, maka hasilnya 0. Dan ini untuk hasilnya, ketika input R dan S-nya diberikan nilai 1, maka Q awalnya 0 dan Q next-nya 0. Nah, ini untuk tabel kebenaran dari hasil percobaan yang tadi. Input R dan S bernilai 0, maka Q awal dan Q next-nya bernilai Q dan Q next. Ketika input R dan S-nya bernilai 0 dan 1, maka outputnya Q awalnya 1 dan Q next-nya 0. Ketika input R dan S-nya bernilai
1 dan 0, maka outputnya Q awalnya 0 dan Q next-nya 1. Ketika diberikan nilai inputnya RS-nya 11, maka untuk Q dan Q next-nya tidak ada nilai alias ambigu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas membuat rangkaian dengan gerbang NAND. Di sini saya berikan nilai input R dan S-nya 00, maka 0 turun ke bawah, 0 dengan 0 hasilnya 1, satunya naik ke atas, 1 dengan 0 maka hasilnya 1, dan Q awalnya 1, satunya turun ke bawah, 1 dengan 0 maka hasilnya 1, satunya naik ke atas, 1 dengan 0 maka hasilnya 1. Dan ini untuk hasilnya input R dan S nya bernilai 00, maka Q awalnya 0 dan Q next nya 1. Selanjutnya untuk input R dan S saya berikan nilai 0 dan S nya 1, maka ketika Q awalnya 0, 0 nya diturunkan ke bawah, 0 dengan 1 hasilnya 1, satunya naik ke atas, 1 dengan 0 maka hasilnya 1. Ketika Q awalnya 1, satunya turun ke bawah, 1 dengan 1 maka hasilnya 0, 0 nya naik ke atas, 0 dengan 0 maka hasilnya 1. Dan ini untuk hasilnya ketika inputan R dan S bernilai 0 dan 1, maka Q awalnya 0 maka Q next nya 1. Lalu ketika Q awalnya 1, maka Q next nya 1. Selanjutnya saya memberikan percobaan dengan memberikan nilai input R dan S nya 1 dan 0, dan Q awalnya ketika 0, 0 nya turun ke bawah, 0 dengan 0 maka hasilnya 1, satunya naik ke atas, 1 dengan 1 maka hasilnya 0. Ketika Q awalnya 1, satunya turun ke bawah, kita jumlahkan 1 dengan 0 maka hasilnya 1, satunya naik ke atas, 1 dengan 1 maka hasilnya 0. Dan ini untuk hasilnya ketika input R dan S nya bernilai 1 dan 0, maka Q awalnya 0 maka outputnya Q next nya 0. Ketika Q awalnya 1 maka Q next nya 0. Lalu yang terakhir ada R dan S, saya berikan nilai inputnya 11, maka ketika Q awalnya 0, 0 nya turun ke bawah, 0 dan 1 ketika dijumlahkan maka hasilnya 1, satunya naik ke atas, 1 dengan 1 maka hasilnya 0. Ketika Q awalnya 1, satunya turun ke bawah, saya jumlahkan 1 dengan 1 maka hasilnya 0, 0 nya naik ke atas, 0 dengan 1 ketika dijumlahkan maka hasilnya 1. Lalu ini untuk hasilnya R dan S ketika diberikan nilai atau inputnya 11, maka Q awalnya 0 dan Q next nya 0. Ketika Q awalnya 1 maka Q next nya jadi 1. Dan ini untuk tabel kebenarannya dari hasil yang saya jelaskan barusan. Ada input R dan S bernilai 00, maka outputnya Q awalnya 0 dan Q next nya 1. Ketika input R dan S nya bernilai 01, maka outputnya Q awalnya 1 dan Q next nya 1. Ketika input R dan S nya bernilai 1 dan 0, maka Q dan Q next nya otomatis tidak ada nilai atau ambigu. Ketika input R dan S nya bernilai 11, maka Q dan Q next nya bernilai Q dan Q next. Lalu selanjutnya saya menjelaskan
tugas tentang melengkapi tabel dengan JK flip-flop atau clock. Nah, di sini saya menggunakan clock agar bisa sempurna untuk penilaiannya. Jadi tidak ada nilai yang ambigu. Ketika saya memberikan nilainya K dan J 0 dan 1 dan QP dan QP next 0 dan 1, 0 nya turun ke bawah, 0 dengan 1 maka hasilnya 0, hasilnya 1, 1 dengan 0 maka hasilnya 0. Ketika QP nya 1, 1 nya turun ke bawah, 1 dengan 1 maka hasilnya 1, 1 nya naik ke atas, 1 dengan 0 maka hasilnya 0. Selanjutnya saya memberikan untuk K dan J bernilai 1 dan 0. Ketika QP nya 0 dan QP next nya 1, 0 nya turun ke bawah, 0 dengan 0 maka hasilnya 1, 1 dengan 1 maka hasilnya 1. Lalu QP awalnya 1 dan QP next nya 0, 1 nya turun ke bawah, 1 dengan 0 maka hasilnya 0, 0 nya naik ke atas, 0 dengan 1 maka hasilnya 0. Nah, ini untuk tabel kebenarannya dari JK ketika menggunakan clock. Ketika inputnya K dan J bernilai 0, maka outputnya QP dan QP next. Ketika input K nya 0 dan J nya 1, maka outputnya QP dan QP next. Selanjutnya ketika inputnya K nya 1 dan J nya 0, maka untuk outputnya QP dan QP next. Ketika inputnya K diberikan nilai 1 dan J nya 1, maka untuk outputnya QP next dan QP. Mungkin hanya sekian video penjelasan dari saya tentang JK flip-flop. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.